Selamat malam pramal semua. Hari ini kita mau kasih kalian film yang mantep lagi nih. Judulnya Rise of the Planet of the Apes. Di film ini nyeritain tentang satu perusahaan yang lagi ada project nyiptain obat buat penyakit Alzheimer. Nah, yang jadi objek buat percobaannya itu monyet-monyet. Kalau pemain intinya ada James Franco meranin jadi Will Rodman, Freda Pinto jadi Caroline, dan ada Andy Serkis yang meranin jadi Caesar si monyet. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di dalam hutan belantara, beberapa pemburu menangkap kera-kera liar secara ilegal. Kera itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk dijadikan bahan percobaan. Di dalam laboratorium, Franklin, seorang penjinak kera, memperhatikan gerakan seekor kera yang diberi nama Bright Eyes. Temannya, Will, kemudian datang. Will adalah seorang dokter peneliti yang sedang mengembangkan virus yang bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer. Will memperhatikan gerakan tangan Bright Eyes yang sedang menyusun teka-teki dengan cepat. Will pun kaget melihatnya. Dia kemudian berlari ke ruangan atasannya, Stephen Jacob. Will memberitahu Stephen, setelah kera Bright Eyes disuntikan virus 112, kecerdasan kera itu meningkat pesat. Dengan kata lain, virus itu memiliki reaksi kepada otak. Will yakin virus itu bisa diaplikasikan kepada manusia untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer. Stephen pun menyuruh Will untuk mempresentasikan temuannya ini di hadapan para investor yang akan mendanai proyek Will. Akhirnya dia presentasi nih di depan para dewan tentang obat yang dia buat itu, namanya ALZ-112. Obat itu semacam terapi gen yang memungkinkan otak tuh bisa jadi ngasilin selnya sendiri buat nyembuhin diri. Obat ini katanya bisa nyembuhin penyakit yang berhubungan sama otak, termasuk penyakit Alzheimer. By the way, Alzheimer itu penyakit yang bikin pengidapnya perlahan-lahan lupa sama semua hal ya. Lupa nama orang, wajah orang, lupa cara makan, cara buang air. Bahkan, lama-lama dia bakal lupa caranya hidup. Ngeri sih penyakit ini. Oke, lanjut. Pas salah satu pegawai mau ngeluarin si monyet mata cerah buat dibawa ke ruang rapat, monyetnya kayak ketakutan, terus jadi agresif. Dia berhasil kabur tuh. Semua orang jadi kewalahan. Soda, come on. Let's go, Donnie. Come on out, girl. That's Jesus. Di dalam ruang rapat, Will menjelaskan bahwa tidak ada efek samping dari obat itu, baik untuk kera maupun manusia. Hanya saja bola mata kera menjadi berwarna hijau setelah disuntikan obat itu. Sementara itu, Bright Eyes masih mengamuk sampai akhirnya dia masuk ke dalam ruang rapat, membuat semua orang panik. Petugas keamanan kemudian menembak Bright Eyes hingga kera itu tewas. Stephen yang marah memerintahkan Franklin untuk memusnahkan semua kera yang ada di laboratorium karena dia tidak mau kejadian kera mengamuk terulang kembali. Stephen kecewa akibat kejadian ini karena membuat para investor tidak tertarik mendanai proyek ini. Stephen pun menyuruh Will untuk memperbaiki Formula 112 agar tidak menyebabkan kera hilang kendali lagi. Di dalam gedung, Will mendekati Franklin yang sibuk di dalam kandang Bright Eyes. Mereka kaget karena menemukan ada seekor bayi kera di sana. Ternyata Bright Eyes mengamuk bukan karena efek obat, namun dia takut kalau bayinya akan disakiti. Franklin kemudian memberikan bayi itu kepada Will karena dia tidak bisa merawat bayi itu. Will pun menolak. Franklin lalu memberikan sebuah suntikan untuk membunuh bayi kera itu, karena Franklin tidak kuasa membunuh bayi kera itu. Karena terpaksa, Will pun akhirnya membawa bayi kera itu ke rumah. Dia ngasih lihat bayi monyet itu ke ayahnya. Ayahnya kelihatan seneng tuh ya, digendong-gendong. Kneel down. Kneel down. Wah, kode tuh, ayah pengen cucu. Awalnya sih emang gak peduli si Will. Pas mau tidur, si bayi monyet nangis, kedinginan kayaknya. Akhirnya sama Will dibawa ke kamar mandi, dinyalain penghangat di situ. Duh, calon suami idaman. Idaman para onyek-onyek betina tapi. Besok paginya nih, di scene ini kita baru tahu, ternyata ayahnya dia itu pengidap penyakit Alzheimer. Ayahnya nyariin kunci mobil seakan-akan dia masih bisa ngendarain mobil aja gitu. Padahal udah lama gak nyetir. Nah ini, pas ayahnya dimintain tolong buat ngasih makan si bayi monyet, si bayi monyetnya langsung ngambil botol dotnya sendiri. Abis itu, alur maju ke 3 tahun kemudian. Si bayi monyet ini sekarang udah gede dan makin pintar. Dia dikasih nama Caesar. So I kept him. "24 words. By age 2, Caesar was completing puzzle for children 8 years and up. Dari hari ke hari, Caesar semakin menunjukkan kepintarannya.
Dia menguasai bahasa isyarat yang diajarkan Will sejak berusia 2 tahun. Bola mata Caesar berwarna hijau karena pengaruh obat 112 yang diwariskan oleh ibunya dulu. Itu sebabnya dia begitu cerdas. Namun sementara itu kondisi Charles semakin parah. Dokter yang biasa merawatnya menyerah karena semakin hari Charles semakin tak terkendali. Akhirnya, Will memutuskan untuk mencuri obat 112 dari laboratorium. Will kemudian menyuntikkan obat itu kepada ayahnya dengan harapan penyakit ayahnya itu bisa sembuh. Charles diam-diam melihat kejadian ini. Keesokan harinya, Will menemukan ayahnya begitu lancar memainkan piano. Obat itu telah benar-benar manjur dan berhasil menyembuhkan penyakit ayahnya. Di loteng rumah, dari jendela, Caesar melihat sebuah sepeda yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Caesar pun bergegas keluar dari rumah dan menuju rumah sebelah untuk memperbaiki sepeda itu. Charles dan Will baru menyadari kalau Caesar tidak ada di rumah. Mereka pun keluar untuk mencari Caesar. Will menuju rumah tetangga mereka setelah mendengar suara Caesar. Will memarahi tetangganya yang memukuli Caesar. Will pun membawa Caesar pulang. Akibat dipukuli, kaki Caesar terluka. Untung Will keburu datang. Cuma itu kakinya luka, tadi dia sempat kepleset. Dibawa deh tuh Caesar ke temennya Will yang dokter di kebun binatang, si Caroline. Pakai stroller bayi gitu. Teman-teman sebangsanya tetap aja pada ngenalin dia tuh ya. Caroline agak kaget nih pas ngeliat Caesar bisa bahasa isyarat. Nah ini, bisa-bisanya coba dia nyomblangin Will sama Caroline. What's she saying now? He thinks that you and I should have dinner together. I know. Mereka akhirnya bareng-bareng pergi ke Redwoods, semacam hutan gitulah, biar si Caesar bisa main di alam bebas. Do not leave my sight. I'll never find you again. What's this? I don't believe that. He's asking your permission. Supplicating gesture. Come on, Caesar. Off you go. Jago banget dong dia manjat pohon tinggi. Padahal selama ini kan di rumah dia nggak pernah nyoba manjat-manjat kayak gitu. Caesar kini merasa dirinya hanya hewan peliharaan bagi manusia. Apalagi ketika dia melihat seekor anjing memakai tali kekang sama seperti dirinya. Will pun mengatakan kalau Caesar bukanlah hewan peliharaannya. Dia sudah menganggap Caesar seperti anaknya sendiri. Namun Caesar tidak percaya. Caesar sangat ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Akhirnya, Will membawa Caesar pergi ke Gensis, tempat di mana Caesar dilahirkan. Will memberitahu kalau ibu Caesar meninggal di Gensis sebagai kera percobaan. Caroline yang selama ini hanya diam, kaget mendengarkan pengakuan Will. Karena percobaan itu, Caesar kini menjadi kera yang begitu pintar. Caroline pun mengingatkan Will bahwa Caesar seharusnya tidak dikekang karena Caesar sudah tumbuh menjadi makhluk yang mandiri. Di pagi hari, di saat sarapan, Charles tidak bisa menggunakan garpu dengan benar. Caesar pun membantunya. Melihat hal ini, Will merasa ada yang aneh dengan ayahnya. Will pun kembali melakukan penelitian terhadap ayahnya dan menemukan bahwa semakin lama tubuh Charles membentuk antibodi yang menolak obat 112 sehingga pengobatannya tidak berjalan. Penyakit Alzheimer yang diderita Charles telah kembali dan menjadi lebih ganas. Suatu hari, Charles keluar rumah dan melihat mobil tetangga pintunya terbuka. Charles berusaha mengendarai mobil itu, tapi menabrak mobil depan dan belakangnya. Tetangga itu pun keluar rumah dan memarahi Charles sambil menunjuk-nunjuk Charles. Dari atas, Caesar melihat kejadian itu dari dalam kamarnya. Dia pun marah melihat Charles dimarahi oleh tetangga. Caesar kemudian keluar rumah dan menyerang orang itu. Orang itu pun berusaha kabur masuk ke dalam rumah, namun Caesar menendangnya hingga terjatuh. Caesar menangkapnya lagi kemudian menggigit jari telunjuk orang itu. Kejadian ini membuat Caesar dimasukkan ke tempat penangkaran khusus kera karena dianggap membahayakan sekitar. Dia sementara dibawa ke rumah kera selama nunggu sidang pengadilan. Caesar kelihatan agak senang sih pas ngeliat ada tempat main buat dia. Di sudut lain ada Tom Felton yang ngintip. Dia di sini meranin jadi Dodge, penjaga monyet di situ. Dilihat dari cara ngomongnya sih kayaknya dia bukan orang baik ya. Stupid monkey. Will mulai ke kantor lagi nih buat ngelanjutin penelitiannya. Dia berhasil ngeyakinin bosnya kalau obat itu bisa diperbaikin. Ini kasihan deh. Si Caesar kan nolak makan. Malah disemprot pakai air gitu sama si Dodge. To learn who's boss soon enough. Saking kangen rumah, dia sampai gambar jendela kamarnya di situ loh.
Sekarang, Will lagi lanjutin percobaannya ke monyet yang namanya Koba. Pas lagi dikasih obat 113, si Koba berontak sampai selang obatnya lepas. Franklin, get your mask on! Mana maskernya Franklin juga lepas gara-gara ketabok sama si Koba. Tapi untung akhirnya masih bisa dikendaliin nih. Di rumah kera, Caesar diserang sama monyet yang so jagoan. Akhirnya mereka berdua dibius. Si bos ngeliat Koba makin cerdas nih, sampai bisa nulis namanya si bos tuh malah. Will datang ke tempat Caesar. Caesar ngira dia mau diajak pulang. No, we're not going home. I'm gonna get you out of here. I promise. Kecewa nih si Caesar. Dia jadi ngapus gambar jendelanya itu. Pas Dodge ngajak teman-temannya ke kandang monyet, ada salah satu temennya yang ditarik sama Caesar. Oh my god. Don't get too close. This one scared me half to death. No fun. Hey, that one's a pain in the ass. Thinks he's special or something. It's like he's thinking or something. Let go! Caesar lalu mengeluarkan pisau kecil yang dia dapatkan dari orang barusan. Dengan pisau itu, dia bisa membuka kandangnya. Caesar menuju ruang bermain untuk membuka kandang Buck. Caesar menyuruh Buck untuk keluar. Awalnya Buck takut karena dia sudah lama sekali tidak keluar kandang. Namun akhirnya dia bisa keluar dan berlarian di ruangan bermain. Buck pun berterima kasih kepada Caesar. Caesar kemudian membuka kandang Rocket. Caesar memukul kepala Rocket. Rocket tidak berani membalas karena di situ ada Buck. Buck pun menyuruh Rocket untuk mematuhi perintah Caesar. Di tempat lain, Will berniat menyuntikkan virus 113 kepada Charles, namun ternyata Charles menolaknya. Keesokan harinya, Will menemukan tubuh Charles yang sudah tak bernyawa. Setelah memakamkan ayahnya, Will pergi ke laboratorium. Will kaget melihat beberapa peneliti melakukan uji coba terhadap Koba tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Seharusnya mereka bertanya kepada Franklin terlebih dahulu tentang prosedur uji coba. Namun Franklin ternyata sudah tidak berangkat kerja selama 2 hari ini. Stephen lalu datang. Dia berkata kalau virus 113 sangatlah berhasil. Asisten Will lalu memberitahu kalau kera Koba menunjukkan kecerdasan yang sangat tinggi. Namun Will bersikeras kalau obat itu belum sempurna. Stephen ingin segera menjual obat ini. Dia yakin obat ini akan menciptakan keuntungan yang besar. Will lalu menolaknya karena hal itu sangat beresiko. Mereka belum mengetahui efeknya terhadap manusia. Stephen pun mengancam akan memecat Will jika menghalanginya. Mendengar hal ini, Will malah memutuskan untuk mengundurkan diri hari itu juga. Si Franklin juga katanya udah nggak masuk 2 hari karena sakit. Dia bersin darah gitu dong. Will nyoba nebus Caesar nih, tapi malah Caesarnya yang nggak mau pulang. Get out of here. Besoknya, Caesar ngeliat salah satu penjaga ngebuka kunci buat naik ke atas. Dan ternyata dia apalin loh itu kodenya. Dia buka jendela atap. Dia berhasil keluar dari situ. Caesar pulang ke rumah, tapi cuma mau ngambil gas obat itu aja. Dia nyebarin gasnya ke seluruh kandang. Besok paginya, dia ngecekin satu-satu. Udah pada berubah atau belum? Ya, jadi lebih pinter maksudnya. Si ketua penjaga rumah kera itu aja sampai bingung ngelihat monyet-monyet kayak lagi rapat gitu. Si Franklin ditemuin udah tewas di kamarnya berdarah-darah. Kemungkinan besar itu gara-gara dia ngehirup gas obat itu kali ya. Di scene ini, pertama kalinya Caesar bisa ngucapin satu kata nih. Pas si Dodge nyerang dia pakai listrik. Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! Caesar kemudian memukul Dot hingga pingsan. Caesar membawa Dot ke dalam kandang. Caesar kemudian membebaskan kera-kera lainnya. Rodney lalu dimasukkan ke dalam kandang oleh para kera. Dot yang sudah kembali sadar mengambil alat setrumnya. Sebelum Dot menyerang, Caesar menyemprotkan air membuat Dot tewas tersengat listrik. Caesar lalu melihat label Genesis di salah satu kandang kera. Caesar lalu membebaskan Buck dan semua kera. Caesar mengajak semua kera-kera itu untuk kabur. Di rumah, Will melihat kamar Caesar terbuka.
Will yang takut terjadi sesuatu pada Caesar menghubungi kantor penangkaran, namun tidak ada yang mengangkatnya. Akhirnya Will dan Caroline mendatangi kantor penangkaran. Di sana, mereka menemukan Dot yang sudah tewas. Will juga melihat botol obat 113 tergeletak di lantai. Mereka lalu bertanya kepada Rodney apa yang terjadi. Rodney memberitahu kalau Caesar bisa berbicara seperti manusia. Di tempat lain, Caesar membagi pasukan kera menjadi dua kelompok, satu menuju Gensis dan yang lain menuju kebun binatang. Singkat cerita, kawanan kera akhirnya sampai di kantor Gensis. Mereka menghancurkan isi kantor dan membebaskan Koba dan kera-kera lainnya. Stephen yang ada di sana pun panik. Semua kera lalu berusaha menyerang Stephen. Stephen yang ketakutan pun kabur menggunakan helikopter milik polisi. Sebagian monyet termasuk si gorila ke kebun binatang buat ngeluarin monyet-monyet yang ada di sana. Mereka lanjut lari-larian di kota tuh. Ancur. Mereka juga ngehalangin polisi-polisi yang mau nangkep mereka. Ternyata mereka semua ini mau ke Redwoods, hutan tempat mainnya si Caesar. Di ujung jembatan, polisi udah siap ngehadang mereka. Will sama Caroline juga udah ada di jembatan itu. Will udah nebak, Caesar pasti mau ke Redwoods. Pasukan monyet ini mencar. Ada yang naik ke atas jembatan. Gak kelihatan nih, soalnya jembatan itu selalu berkabut. Polisi berkuda juga udah mulai nyerang. Salah satunya hampir aja dihabisin sama si gorila. Untungnya dicegah tuh sama Caesar. Caesar lebih punya hati ya dari manusia itu sendiri. Ini para gorila ngedorong bis gitu. Menyuruh beberapa kera untuk mendorong sebuah bus yang dijadikan sebagai perisai. Polisi pun menembaki bus itu. Para polisi berhenti menembak saat mendengar suara yang menyuruh mereka untuk santuy. Ternyata suara itu berasal dari Caesar yang mengendarai kuda. Caesar memberikan aba-aba kepada kawanannya yang berada di atas jembatan dan di bawah jembatan untuk menyerang. Akhirnya para polisi memutuskan untuk mundur. Para kera bersorak atas kemenangan mereka. Tiba-tiba helikopter datang dan menembaki kawanan kera itu. Stephen memberitahu penembak bahwa Caesar lah pemimpin kawanan itu. Caesar lalu mengambil sebuah rantai dan melempar rantai itu hingga mengenai Stephen dan penembak di dalam helikopter. Seorang polisi di samping pilot berusaha menembaki Caesar. Buck lalu datang mendorong Caesar. Buck melompat ke helikopter, membuat helikopter kehilangan kendali, lalu jatuh dan meledak. Caesar mengeluarkan Buck dari helikopter, namun Buck tidak terselamatkan. Caesar mendengar Stephen yang meminta tolong, namun Caesar malah memilih untuk pergi. Koba lalu datang menghampiri Stephen. Koba malah mendorong badan helikopter itu hingga jatuh ke sungai. Dari belakang, Will menggunakan mobil polisi untuk mengejar Caesar. Akhirnya sampai nih mereka di Redwoods. Will juga sampai di situ. Caesar! Will nyariin Caesar, tapi malah ketemu si Koba yang udah mau nyerang dia. Untung si Caesar datang, terus ngusir tuh si Koba. Abis itu, Will ngajak Caesar pulang. Tapi... Caesar is home. Caesar's home. Caesar malah ngebisikin dia. Ini rumah Caesar. Will kaget banget. Itu pertama kalinya dia benar-benar dengar si Caesar bisa ngomong. Akhirnya para monyet-monyet pada tinggal di Redwoods deh. Ya, itu tadi alur cerita dari film Rise of the Planet of the Apes. Satu sih yang penting, Caesar terasa lebih manusia dari manusia itu sendiri, lebih punya hati. By the way, ini ada lanjutannya loh. Ditunggu ya di video selanjutnya.